satu project motor ataupun dua project motor, mungkin dia ada satu ya. Kadang orang kan nggak nyangka juga, tapi itu jalan Tuhan gitu. Saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba gue dapet kesempatan dari sini. Kalau saya ya terus terang aja, kalau untuk bongkar mesin yang single, yang bukan twin seperti ini, saya tarifnya 4,5 juta. Ada banyak profesi yang bermula dari hobi. Dari iseng-iseng akhirnya menjadi jalan hidup dan sumber penghasilan. Salah satunya kesukaan ngoprek motor seperti yang dilakukan Zamroni dan Tanto Saputra alias Bots. Mereka mengawali profesinya sebagai seniman dari suka motoran saat duduk di bangku SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamroni, asli Surabaya. Dulu pernah merantau ke Bali dari tahun 87. Dari lulus SMA itu langsung merantau ke Bali, ikut kerja sama kakak. Mengenal motor tua ini dari tahun 90, karena waktu itu ngelihat temen yang pakai motor tua, akhirnya kepingin, terus beli. Setelah cukup belajar dengan kakaknya, ia mencoba membuka usahanya sendiri, yakni bengkel motor klasik. Sebelum sampai pada posisi saat ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh Cak Zam. Waktu itu dapatnya motornya sangat jelek sekali. Dicat ulang, setelah dicat ulang, dirakit, ternyata dalam perakitan itu ada salah. Masalah oli. Oli harusnya yang, karena sistem motor tua itu olinya sirkulasi, keliru masang selang olinya antara naik dan turun, kebalik, nggak ngerti, motor dipakai, selang seminggu motor hancur. Itu motor hancur, dibongkar, habis itu dicari spare part, dapat. Begitu dapat, pas ngerakit nggak bisa ngidupin karena nggak ngerti sistemnya. Untuk bisa piawai membongkar motor tua, Cak Zam terus berusaha mencari cara. Pada suatu saat ia membeli buku tentang cara menservis motor tua. Sayangnya buku dan cara memperbaiki motor tua ditulis dalam bahasa Inggris dan ia sama sekali tidak mengerti. Berbagai cara ia coba, mulai dari membeli kamus hingga bertanya pada bule-bule di Bali yang ia temui. Akhirnya ketemu kawan yang ngajak main motor tua itu, ketemu lagi, ditanya, mana motormu itu rusak di rumah. Loh, kenapa? Ya rusak, kamu bisa memperbaiki apa enggak? Wah, nggak bisa tuh. Udah, aku ada bukunya. Coba di sini bukunya. Akhirnya belajar secara otodidak dari buku itu. Belajar bahasa Inggris, nggak ngerti juga, akhirnya diterjemahkan per kata. Setelah komplit baru ngelihat gambar dan terjemahan itu, akhirnya motor di set ulang dan alhamdulillah bisa hidup lagi. Seiring berjalannya waktu, Cak Zam mulai paham motor tua dan menerima perbaikan. Lambat laun pelanggannya semakin banyak, padahal ia tidak pernah berpromosi, hanya dari mulut ke mulut. Dari awalnya tidak mematok ongkos perbaikan, kini Cak Zam sudah punya standar harga. Nah, dari awal dari sana, dari akhirnya semakin senang, semakin hobi dengan motor tua. Mulai touring-touring, jalan-jalan itu, mogok di jalan, diperbaiki. Lagi ada acara lagi, touring lagi, mogok lagi, di jalan, diperbaiki lagi. Akhirnya jadi keterusan, semakin mengerti dengan motor tua. Kalau touring-touring sama kawan-kawan malah akhirnya malah jadi bengkel. Awalnya dari sana ngebengkelnya.
ujung-ujungnya malah jadi kerjaan. Dari mulai 93 mulai menerima, kasarnya menerima kerjaan ya sampai sekarang. Kalau saya ya terus terang aja, kalau untuk bongkar mesin yang single yang bukan twin seperti ini, kalau bongkar mesin saya tarifnya 4,5 juta untuk bongkar mesin aja. Di lain itu hanya jasa ya, bukan untuk sama spare part. Itu saya terus saja narik segitu. Nama Cak Zam makin dikenal di Surabaya dan ia memiliki banyak pelanggan dari para penggemar motor jadul, pejabat, dan petinggi TNI. Bapak dua anak ini mengaku pendapatannya cukup untuk membiayai keluarganya. Dan yang tidak kalah penting, ia bisa touring untuk memenuhi hobinya. Ya, alhamdulillah ya. Dari mulai anggaplah pasang tarif itu cukup lah untuk menghidupi keluarga. Meskipun dibilang pas-pasan ya nggak apa-apa, yang penting cukup. Nggak perlu lebih, yang penting cukup gitu aja. Yang penting motonya itu kalau sudah hobi dengan motor tuh harus suka touring gitu aja motonya. Buat apa punya motor tapi nggak suka touring? Ya ceritanya cuma di dalam ruang tamu pakai apa. Sedangkan motor ini khusus untuk jalan di aspal. Oke, gue Ombot dari Zero Cycle. Ketertarikan gue sama otomotif, khususnya custom culture gitu, mungkin awal gue dari SMA kali ya, yang udah suka motor. Dulu sih emang lebih ke motor-motor klasik ya, lawas-lawasan gitu. Tanto Saputra alias Ombots tidak pernah menyangka hobinya motoran membawa keberkahan bagi keluarganya dan keluarga-keluarga lain. Pria yang pernah bekerja di kantor media ini akhirnya menjadikan profesi merakit motor custom sebagai sumber mata pencaharian. Dulu sih emang lebih ke motor-motor klasik ya, lawas-lawasan gitu. Cuman seiringnya pertemanan, terus informasi dan lain-lainnya, di 2000-an lah udah mulai hobi sama custom culture, khususnya chopper gitu ya. Hingga singkatnya gue coba bikin iseng punya sendiri. Terus dari bikin punya sendiri, teman-teman ada yang mempercayakan untuk minta dibikinin motor yang berbeda lah gitu. Hingga tahun 2010-2011 gue buka bengkel, cuman masih ada partner ya. Cuman gak lama akhirnya gue buka sendiri. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan di kondisi pandemi dan lain-lainnya, alhamdulillah. Banyak suka dan duka yang dialami Tanto, namun bapak dua anak ini pantang menyerah. Meski kini ia sudah bisa bernafas lega karena usahanya yang ia labeli dengan nama Zero Cycle menunjukkan hasil, namun banyak tantangan yang ia hadapi saat memulai terjun ke dunia motor custom 12 tahun yang lalu. Ia pernah berkolaborasi dengan partner usahanya, namun kerjasama itu tidak bertahan lama dan ia kemudian membuka bengkel sendiri di kawasan Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan. Memulai usaha sendiri dan mempekerjakan pegawai membuat Tanto harus berjibaku dan bersikap optimistis. Namun pada suatu ketika ia menghadapi tantangan dan harus menjual perhiasan istri dan anaknya karena keterlambatan pembayaran fee. Sampai mendekati hari raya tuh
Amin satu itu saya benar-benar nggak pegang uang, nggak pegang uang. Sementara di benak saya juga kepikiran gimana nasib anak-anak yang bantu saya. Ya udah, siang Amin satu itu saya pulang ke rumah. Saya merangkap perhiasan anak-anak sama istri saya. Ya, ibaratnya membayar kewajiban saya terhadap teman-teman yang bantu saya. Selain itu juga pernah mengalami kecelakaan berat saat touring, sehingga butuh waktu cukup lama untuk pemulihan fisik dan psikis, serta menghilangkan trauma. Merakit motor custom adalah dunia yang menyenangkan bagi Tanto. Selain karena sesuai dengan passionnya, juga menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Satu proyek motor ataupun 2 proyek motor ya bisa. Untuk kali ini ya, untuk proyek yang kali ini ya, mungkin di atas 1 ya. Kadang orang kan nggak nyangka juga, tapi itu jalan Tuhan gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba gue dapet kesempatan kayak gini. Sahabat Tisa Katuna, jangan sepelekan hobi, karena jika ditekuni akan bisa menjadi sumber penghasilan, termasuk hobi motoran ini. Jika dilakoni dengan sungguh-sungguh, bisa mendatangkan omset hingga ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya.